Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita dipertemukan kembali di satu majelis yang mulia, Thalabul Ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai pertemuan kali ini dan seterusnya, hari Kamis, kita akan membaca kitab Bulughul Maram. Itu satu kitab yang membahas permasalahan fikih karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Adapun penjelasan faedah nanti kita ambilkan dari beberapa kitab. Salah satunya, ini nanti yang paling banyak kita ambilkan dari penjelasan Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Syekh Abdullah Al-Fauzan. Itu nanti dari sisi penjelasannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mengawali pembahasan dalam Bulughul Maram itu dengan Kitabut Thaharah. Saudara yang saya hormati, kenapa kok diawali dengan kitab Thaharah? Kebersihan atau bersuci. Pertama, Thaharah itu min akadi suruti shalah, termasuk syarat sholat yang paling ditekankan. Makanya nanti dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhiril ayah. Wahai orang yang beriman, kalau kalian hendak berdiri sholat, maka basuh wajah, berwudu dulu. Jadi syarat sholat yang paling ditekankan itu bersuci. Kemudian yang kedua, diawali dengan tohara itu permisalannya seperti takhliyah. Nanti ada, jadi para ulama itu kalau pengen misalkan membersihkan jiwa, ada istilah takhliyah baru tahliyah. Dibersihkan dulu, baru setelah itu dihias. Lah, Ibnu Utsaimin kasih contoh. Seseorang mau sholat. Kalau orang mau sholat itu, tempat sholatnya bersihkan dulu. Baru setelah itu, nanti setelah dibersihkan, baru dihamparkan tempat untuk sholat. Ya, misalkan sapu dulu, setelah itu baru dikasih tempat untuk sholat. Ini pentingnya toharoh. Jadi, bersihkan dulu, baru nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini toharoh. Kemudian pembahasan toharoh itu kalau diperluas, ada maknawi, ada hisi. Kalau maknawi itu kebersihan seputar jiwa. Itu nanti membahas tauhid, akidah. Itu kebersihan yang disebut dengan toharoh maknawiyah. Yang kedua, toharoh hisiyah. Hisiyah itu, jamaah yang saya hormati,
kebersihan yang bersifat fisik. Itu taharah hissiyah. Dalam syariat kita, kebersihan yang bersifat fisik ini luar biasa. Kayak orang misalkan ada syariat cebok, itu kebersihan fisik. Ada syariat mandi. Orang muslim itu kalau nggak ada sebab, paling tidak mandi seminggu sekali. Dino Jumat ya. Ini yang betah ya. Itu paling nggak seminggu sekali. Ini kebersihan yang bersifat fisik. Ini pembahasan nanti para ulama terangkan taharah itu ada dua makna, ada dua itu. Jadi ada maknawiyah, ada hissiyah. Nah, sebagian yang lain itu mengatakan taharah itu ada kebersihan batin, kebersihan dohir. Kalau kebersihan batin itu dibersihkan hatinya dari syirik, ragu-ragu, kemunafikan, kedengkian, pengkhianatan, min masawil akhlak, dari akhlak-akhlak yang tercela. Itu kebersihan batin. Ada kebersihan dohir. Kebersihan dohir itu menghilangkan dohirnya dari segala yang kotor dan yang najis. Nanti perluasannya, pembahasan seputar tohara itu seperti itu. Kemudian pada poin yang pertama, pembahasan berkaitan dengan tohara itu diawali dengan babul miyah. Miyah itu jamak daripada ma'un miyahun. Ya, berarti pembahasan pertama dengan air. Kenapa kok pembahasan pertama dengan air? Karena alat yang paling bisa membersihkan itu air. Semua bentuk kotoran nanti. Semua bentuk kotoran. Baru nanti kalau tidak ada air, bisa digantikan dengan yang lain. Ya, ini pembahasan pertama air. Lah, berkaitan dengan air itu, dibawakan yang pertama tentang air laut. Jadi ada seseorang tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innana ya Rasulullah narkabul bahra wa laisa ma'ana ma'un yatawaddauna bihi." Rasul, kami itu biasa naik kapal. Artinya beraktivitas di atas laut. Sementara kami tidak memiliki air dipakai untuk wudhu. Dipakai untuk wudhu. Kan kalau air di tengah laut itu, ya dipakai wudhu, pakai apa, nanti dipakai minum malah kurang. Padahal lebih penting untuk minum. Nabi SAW kasih jawaban yang jawabannya Masya Allah. Apa itu? Huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Kata Nabi, air laut itu tohur. Alat untuk bersuci. Berarti suci. Kemudian bangkainya itu halal. Yang dimaksud dengan bangkai laut itu artinya ikan, ya, atau semua binatang yang hidup di air kemudian mati. Mati tanpa proses dibunuh, disembelih misalkan, itu bangkai, itu halal. Tapi bukan maksudnya mamata fil bahar, bukan. Misalkan wedhus kecemplung laut, mati, wah ini bangkai laut, bukan. Itu tetap bangkai darat. Saudara yang saya hormati, apa pelajaran dari hadis ini? Pertama, semangatnya para sahabat untuk mengambil ilmu. Ini teladani mereka. Teladani mereka semangat mengambil ilmu, belajar agama. Lihat sahabat tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali nanti. Itu menunjukkan semangat kepada ilmu. Lah kita juga begitu. Kalau pengen menjadi generasi yang baik, ikuti jalan sahabat. Salah satu sifat mereka itu semangat kepada ilmu. Semangat kepada ilmu. Maka luangkan waktu untuk belajar. Entah misalkan seminggu sekali atau 2 kali, tapi tetap semangat. Karena kebutuhan kita kepada ilmu itu kebutuhan yang sangat mendesak. Bahkan butuhnya kita dengan makan dan minum melebihi butuhnya kita kepada ilmu. Kita makan dan minum berapa kali sehari? Paling pol ping 3 ya. Kalau semego itu sampai motornya burine kayak Magicom ya. Tapi ya paling berapa kali lah. Enggak banyak. Tapi kalau kepada ilmu
seiring tarikan nafas. Apalagi keimanan kita itu sangat kuat dipengaruhi dengan ilmu. Dengan ilmu, ini pelajaran yang pertama. Semangat sahabat ala talakil ilm, untuk mengambil ilmu. Yang kedua, pelajarannya, air laut itu suci. Ya, air laut itu suci. Dengan catatan tidak berubah sifatnya karena kecampuran barang najis. Ini kaidah pokok. Jadi kaidah pokok. Nanti akan ada penjelasan, misalkan semua air asalnya suci, selama tidak berubah sifat air dengan kemasukan barang najis. Ini yang kedua. Jadi air laut suci. Orang berwudu dengan air laut boleh. Asin, ya tidak apa-apa. Ya, asin juga tidak mengapa. Tapi kaidahnya adalah suci. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan kepada kita bagusnya metode pengajaran Nabi. Sisi mana bagusnya metode pengajaran Nabi? Ditanyakan satu perkara, dijawab semua perkara. Tadi tanyanya cuma apa? Air. Tapi Nabi jawab dengan bangkainya juga halal. Bangkainya juga halal. Ini Masya Allah, pengajaran yang luar biasa. Jadi satu poin, tapi dikasih jawaban yang mencakupi secara keseluruhan. Sehingga nanti orang setelah mendengar jawaban Nabi, nggak tanya lagi. Coba kalau misalkan sepotong-sepotong, gimana hukum air laut? Suci. Setelah itu tanya lagi, kalau ikannya mati, ya, itu halal apa haram? Oh, halal. Nanti nggak akan selesai-selesai. Metode pengajaran Nabi itu kasih jawaban dengan jawaban yang mencakupi. Nah, ini Masya Allah. Dan ini dibutuhkan. Ya, ini fikih dari hadis. Kemudian fikih dari hadis boleh memberikan tambahan jawaban dari satu pertanyaan ketika ada kebutuhan. Dikasih pertanyaan, dijawab lebih, itu diperbolehkan kalau ada kebutuhan. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, nggak usah. Ya, wong tanyanya misalkan, King pundi Pak Di? Kok kulon kono? Iki motorku anyar lho iki. Loh, ora perlu ngomong kayak gitu kan, nggak ada kebutuhan. Tapi kalau misalkan kok kulon kono, tadi ada keperluan di situ, ada orang misalkan butuh pertolongan, itu masih nyambung. Tapi kalau nggak ada keperluan, lah ngopo? Ini faedah dari hadis. Kemudian pula, faedah dari hadis, kata Ibnu Utsaimin, seluruh ikan yang hidup di air, yang hidup di laut, di air, itu halal. Jadi seluruh binatang yang di air itu halal. Ya, itu halal. Nanti kalau halal diperluas, berarti suci. Makanya ketika air, ada ikan yang mati di situ. Air, ada ikan yang mati di situ. Hukum asal airnya suci. Seperti ada air laut, misalkan ada ikan yang di laut mati, airnya hukum asalnya suci. Karena ikan yang mati di laut itu adalah sesuatu yang hidup, yang suci, mati juga suci. Wallahu ta'ala alam. Kemudian halal. Nanti ada kalimat setiap halal pasti suci, tidak setiap suci pasti halal. Setiap halal pasti suci. Tapi tidak setiap yang suci halal. Apa contohnya? Racun. Racun itu suci. Tapi apakah halal? Haram. Apa contohnya lagi? Dukhon. Rokok. Rokok itu suci apa najis? Suci. Kata Ibnu Utsaimin, tapi rokok itu tidak halal. Tidak halal. Jangan kepengaruh sama sing golongan itu. Kemarin nganjel ke itu, ceramah itu, rokok saya merek A. A itu tauhid. Ya, A itu Allah. Dure tulisan sempurna, Allah itu sempurna. Ini ngomong agama tapi sakarpe dhewe itu. Ya golongan itu. Ini hati-hati ini. Jadi rokok suci, tidak setiap suci itu halal. Sama nanti semua najis haram. Tapi tidak setiap yang haram najis. Nanti ada kaidah seperti itu. Semua yang najis haram.
Apa contoh yang najis? Iya, kencing manusia. Itu najis. Halal apa haram? Haram. Itu haram. Jamaah hormati, kan kadang kalau orang awam, wah ngeri itu. Orang awam itu kalau anaknya watuk ramari-mari itu kencing ibunya, pas tangi turu pertama kali itu diombek nih, wah. Ya, namanya orang awam ya, nggak paham. Ya, seperti itu. Setiap yang najis pasti haram. Pasti haram. Yang kedua, tidak setiap yang haram najis. Apa contoh yang haram tapi tidak najis? Minuman keras. Contohnya al-hasithah, ganja, khamar. Itu ulama katakan narkoba. Itu haram. Tapi apakah najis? Enggak najis. Enggak najis. Makanya ketika pengharaman khamar itu ditumpahkan di jalan-jalan. Wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, ini pelajaran dari hadis. Kemudian permasalahan cabang. Permasalahan cabang. Tadi disampaikan semua ikan yang hidup di air di laut itu halal. Pertanyaannya, kalau misalkan ikannya itu jenis ikan buas. Ikan buas itu kalau di video ya ada, wah untune sangar itu. Untune sangar. Apa seperti itu juga halal? Ya. Hukum asalnya halal. Semua binatang yang hidup di air. Yang hidup di air. Walaupun penulis kasih contoh ala surati hayat. Mungkin bentuknya seperti ular. Ular laut. Ular laut. Kalau ular laut itu berarti nggak bisa hidup di darat. Nggak bisa hidup di darat. Itu hukum asalnya adalah halal. Kemudian contoh yang lain, ala surati insan, dalam bentuk manusia. Nggak tahu saya, tapi Ibnu Utsaimin kasih contoh seperti itu. Kalau orang katakan apa yang iwak raine wong wedok terus awak iwak duyung, tapi tenan apa ora kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan memang ada dari dalam bentuk manusia, itu juga halal. Kemudian ada lagi ala surati kalbin, bentuknya anjing. Anjing laut juga halal. Anjing laut juga halal. Tapi ingat, ini memang betul-betul hidupnya di air, bukan dolan yang pantai nggawa kiri dilelep ke. Itu namanya bukan binatang air, itu namanya binatang darat, tapi mati di air. Ya, kembali. Sampai nanti Ibnu Utsaimin ditanya tentang buaya. Buaya apa hukumnya? Halal. Tapi ingat ya, buaya air, jangan buaya darat ya. Buaya darat ya manusia. Kembali, ini pembahasan cabang. Pembahasan cabang. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah itu masuk hadis yang kedua. Dibawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah meridainya. Beliau berkata Rasulullah SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Air itu asalnya suci dan tidak bisa ternajiskan dengan sesuatu. Tidak ternajiskan dengan sesuatu. Hadis ini, jamaah hormati, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dan juga yang lainnya. Yang sanad hadisnya itu di Shahihan. Pelajarannya, hukum asal air itu suci dan mensucikan. Itu suci dan mensucikan. Contohnya begini. Kita ke tengah hutan. Kemudian di tengah hutan itu ada sendang. Iya. Asalnya air itu gimana? Suci, bisa dipakai bersuci. Nggak usah tanya. Lagi mau di macan apa ora misalkan. Kalau menemukan air, hukum asalnya suci dan mensucikan. Ya, suci dan mensucikan. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah hormati, air yang asalnya suci dan mensucikan itu berubah menjadi najis kalau kecampuran barang najis merubah salah satu dari sifat air bersih secara umum. Nanti akan disebutkan. Air bersih itu tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa.
Itu nanti akan diterangkan. Walaupun kadang di tempat kita kaprah. Kowe ngombene apa? Banyu putih wae. Ini bukan air putih. Ini air tawar. Kalau air putih kan susu. Tapi sudah menjadi bahasa kita. Sudah menjadi bahasa kita. Ya, ngombemu apa? Teh. Padahal bukan teh ya. Teh dicampur air kasih gula. Tapi kalau kowe nembung neng hek ngono kesuwen, Mas es teh Mas. Jadi teh kok banyu, kok gula, setelah itu kok es batu diudak. Kembali, jadi kapan air yang asalnya suci itu menjadi najis? Kalau tercampur barang najis, merubah salah satu dari sifat air. Kemudian dari sini juga diambil pelajaran. Kalau orang bangun tidur, itu tangan nggak boleh dipakai untuk menciduk air. Kecuali dibersihkan dulu. Makanya kalau tempat airnya, kalau zaman dulu kan wudhunya itu modelnya kolam nyiwuk. Kalau nyiwuk itu berarti ciduk dulu, tangannya dibersihkan dulu. Itu kalau bangun tidur. Karena kita tidak tahu di mana tangan kita bermalam. Lah, kembali kepada kaidah hukum asal air suci. Tangi turu, celep. Itu yang terlarang kita nyelupkannya. Tapi hukum asal airnya suci. Ini penjelasan dari Ibnu Utsaimin. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari hadis ini juga nanti ada pelajaran apa? Pelajarannya air itu tidak ada yang bisa berubah menjadi najis kecuali kemasukan barang najis merubah salah satu dari sifat air. Dari situ penulis katakan air itu terbagi menjadi dua. Najis, suci. Air itu terbagi menjadi dua. Najis, suci. Air yang suci itu semua air yang asal penciptaan. Air hujan, air sumur, air embun, air sumber mata air, air laut, air salju. Semua hukum asalnya suci. Sampai nanti di sumber mata air. Kadang kalau di desa, sumber mata air itu biasanya kalau nggak di bawah pohon bambu, di bawah pohon ringin. Kalau nggak di bawah pohon yang lebat. Itu ada sumber mata airnya. Nanti daunnya jatuh ke situ. Warnanya air itu kehijau-hijauan. Tapi hukum asalnya suci. Kenapa? Air dalam penciptaan asal. Ini yang pertama. Yang kedua, air najis. Kapan air disebut najis? Kalau air tercampur barang najis, merubah salah satu dari sifat air. Misalkan kita punya anak, nyemplung nang ember. Nyemplung nang ember, setelah itu pipis. Kita cawuk, loh, rupanya kuning itu. Kita cium, pesing itu. Itu berarti air yang najis. Itu dari hadis ini diambil pelajaran air itu terbagi menjadi dua itu. Tapi sebagian yang lain, air itu nanti kalau diperluas 4. 1 air suci. Apa tadi definisi air suci? Air yang dalam penciptaan asal. Kedua, air suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Kapan air suci tapi tidak bisa dipakai bersuci? Air yang tercampur dengan barang suci yang merubah nama. Contoh ini. Ini kecampur dengan teh, kemudian orang sudah katakan bukan air asli. Itu seperti ini pakai wudhu nggak boleh. Atau misalkan air yang tercampur dengan balungan gecekan bawang. Apa ini? Sop atau kuah bakso misalkan. Kuah bakso tangi turu ya. Sanyone mati rano banyu ning kuah bakso sak panci misalnya. Padahal harus mandi. Wah, piye iki? Bisa nggak dipakai? Nggak bisa. Karena itu sudah air suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, air najis. Tadi sudah kita terangkan. Yang keempat, air kotor.
Air kotor itu air yang tercampur dengan sesuatu yang bukan najis, tapi menjadi kotor. Contohnya air bercampur lumpur. Itu orang katakan air kotor. Iya, itu air kotor. Wallahu ta'ala alam, nanti kalau diperluas sebagian menjelaskan seperti itu. Ya, wallahu alam. Kemudian setelahnya dibawakan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, al-ma'u tahurun illa taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdhusu fihi. Ini dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Air itu suci kecuali berubah dari salah satu 3 sifat air. Rasa, kemudian bau, warna. Kalau air yang bersih secara umum, apa rasanya? Tawar. Rasanya tawar. Apa baunya? Tidak berbau. Apa warnanya? Jernih. Ini sebagai patokan nanti kalau seseorang menemukan air yang bukan penciptaan asal. Bukan penciptaan asal itu misalkan, kalau kita nemu air sendang, sudah, hukumnya suci. Nemu air laut, suci. Walaupun rasanya asin, itu penciptaan asal. Tapi kalau kita nemu air, misalkan di rumah ada seember air. Seember air. Lah anak kita awal wis teles kabeh. Teles kabeh, ya. Kita ragu-ragu. Iki mau banyune dicemplungi karo anake apa ora? Ya. Kalau misalkan dicemplungi kayak pipis di dalamnya apa enggak? Kalau orang seperti itu ragu, coba cek sifat air bersih. Cium, enggak berbau. Dirasakan, enggak berasa. Warnanya jernih, itu ciri air bersih. Ini patokan umum kalau bukan dalam penciptaan asal. Wallahu ta'ala alam. Setelahnya dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanal ma'u kullataini lam yahmil khabas." Ketika air itu mencapai 2 kulah, enggak akan membawa kenajisan. Enggak bisa ternajiskan. 2 kulah itu berapa? Nanti sebagian ulama mengatakan kisaran 216 liter. Kalau tandon kita itu berapa itu ya? Pokoknya sekitar 216 literan. Jadi sebagian mengatakan kalau bak itu ya 1 meter persegi. Ya. Ini jamaah hormati, kaidahnya air kalau sudah seperti itu suci asalnya. Tapi nanti memakai kaidah yang umum tadi. Apa yang umum? Kalau tercampur dengan barang yang najis, mempengaruhi salah satu dari sifatnya, berarti menjadi tidak suci. Iya, cuman kalau air sudah segitu banyak, itu biasanya ya sulit. Tapi kalau sekali lagi, kalau kecampur dan merubah sifat air, itu kembali. Itu juga menjadikan air itu tidak suci. Wallahu ta'ala alam. Setelahnya, hukum mandi junub di air yang tenang. Air yang tenang itu bisa air sendang. Air sendang kan cuma di situ, nggak keluar. Atau di ember misalkan. Mandi junub di situ. Kata Nabi SAW, la yaktasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Jangan salah seorang di antara kalian mandi di air yang tenang dalam kondisi junub. Dalam kondisi junub. Ini saudara yang saya hormati, berarti kalau orang mandi junub, airnya yang mengalir. Airnya yang mengalir. Termasuk kolam renang itu kan ada yang mandek, ada yang mengalir. Kalau mengalir ada sumber mata airnya, nanti buang. Walaupun mengalir, kalau orang misalkan pipis di situ ya kita nggak nyaman. Saya pernah neng Pengging itu, neng Isor itu ngerti, orang cah cilik mantur kondur itu. Ya, kadang nggak paham ya, nggak paham. Kadang kalau orang renang ya nyemplungnya blukutuk, wah iki mesti ini. Ya. Tapi kalau mengalir itu beda hukumnya. Beda hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi mandi junub tidak diperbolehkan di air yang tenang. Tapi kalau mandi untuk kesegaran berarti tidak terlarang.
tidak terlarang. Kalau mandi junub nggak boleh, apalagi kencing. Kalau kencing nggak boleh, apalagi buang air besar. Kan kalau buang air besar lebih jelek lagi. Ini tidak diperbolehkan. Jamaah hormati, pelajaran tambahan, syariat kita itu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Coba kalau mandi junub di air yang tenang, nanti tercampur dengan kotor. Apalagi di situ pipis. Nah ini syariat kita menjaga kebersihan, kesehatan. Demikian pula pelajaran tambahannya, syariat kita itu mencakupi. Jadi semua kemaslahatan itu sudah tercakup. Sudah tercakup. Kalau air seember malah nyemplung di situ misalkan, nah itu nanti kan jadi rusak semuanya. Kemaslahatan umum itu diperhatikan. Itu diperhatikan. Tapi apa hukumnya? Orang mandi di air yang diam tadi, kalau niatannya ibadah berarti haram. Tapi kalau berkaitan dengan kebersihan, makruh saja. Makruh saja. Jadi kalau tinjauannya ibadah, haram. Tapi kalau tinjauannya nanti airnya jadi kotor. Kan kalau kita mandi junub di sendang itu, gerujuk-gerujuk ya balik lagi ke situ. Itu nanti menjadikan airnya kotor. Ini makruh. Iya. Wallahu ta'ala alam. Ini pembahasan dari hadis. Setelahnya, jangan la yabulanna ahadukum fil ma'i daim allati la yadri thumma yaktasilu fihi. Jangan salah satu di antara kalian kencing di air yang tenang, tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya. Lah ini satu, tidak boleh kencing di air yang tenang. Makanya adab kencing itu diperhatikan. Ya, jangan di lubang-lubang. Wah, duyo itu jangkrik metu gede. Enggak boleh, tidak diperbolehkan. Tempat naungan orang itu orang biasa ngobrol-ngobrol di situ enggak boleh. Ya. Jalan-jalan tidak diperbolehkan. Yang wong awam malah jalan raya itu jalan kampung duyoi gambar. Ini enggak punya adab ini. Ini tidak diperbolehkan. Lah masuk padanya di air. Makanya kalau renang, coba kalau pengen pipis ya pipisnya di kamar mandi, kan ada kamar mandi. Ya, ini dalam rangka untuk menjaga kebersihan. Walaupun kalau air mengalir masih boleh. Air mengalir masih diperbolehkan. Kemudian mandi di situ. Kalau mandi di situ jelas berarti airnya nanti terkena kotor. Pelajaran tambahan. Syariat Islam itu menjaga kebersihan. Syariat Islam itu menjaga kebersihan. Ini sama seperti faedah sebelumnya. Makanya dalam agama kita, perkara-perkara yang bersifat kebersihan itu diperhatikan. Contoh, kebersihan berkaitan dengan badan. Ada syariat mandi, ada syariat istinja. Kebersihan pakaian. Itu wasya baka fatahir. Pakaianmu kamu bersihan. Kebersihan makanan. Itu dicontohkan. Makanya kalau makanan jatuh, kata Nabi, ambil, yang kotor dibuang, yang bersih dimakan. Kebersihan tempat juga begitu. Kebersihan tempat. Itu 4 itu. Nanti paling penting kebersihan berkaitan dengan jiwa. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Nanti insya Allah lanjut masih dalam pembahasan seputar air. Barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi air yang tenang itu misalkan air sendang, atau kalau enggak air bak tapi kita nyemplung di situ. Ya kan kadang orang kayak kolam renang. Kolam renang itu kan ada yang airnya tidak ngalir. Wes sisan junub, sisan mandi di situ. Ya, langsung renang, cebur-cebur, sabunan di situ. Itu enggak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau di air misalkan di bak mandi kita enggak masuk, diguyur-guyur kan airnya ngalir. Airnya ngalir. Wallahu ta'ala alam. Yang lain cukup? Ya. Mungkin nanti kalau mau persiapkan apa yang dipegang, berarti anu aja, matannya aja. Matan, kalau matan Bulughul Maram paling
sepertiganya ini. Sepertiganya ini. Dan kita usahakan tak cepatkan saja. Jadi nanti kan ini kalau sarohnya itu ada yang 7 jilid, ada yang 12 jilid. Ya, tapi wis nggak usah mikir rampungnya kapan itu. Pokoknya dijalani lah, dijalani. Jadi belajar itu dijalani. Ya, nanti insya Allah akan sampai sendiri. Ya, walaupun kadang saya juga gitu kalau ngaji kitab kandel-kandel suwene. Ya, tapi ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, begitu nanti silahkan kalau mau yang pegangan berarti cari nanti faedahnya tinggal kalau mau ditulis gitu. Ya, demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.